Berkembangnya teknologi informasi, terutama jaringan internet, merevolusi berbagai bidang dan sektor. Hampir seluruh kegiatan produksi dan ekonomi menerapkan sistem informasi dan beralih menuju sistem online. Sehingga berakibat kepada semakin tingginya efisiensi kegiatan produksi dan ekonomi tersebut. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Teman Finansial. Sektor keuangan dan perbankan pun menjadi salah satu sektor yang ikut melakukan penerapan sistem online ini. Hampir seluruh bank-bank besar di dunia, termasuk di Indonesia, telah menerapkan sistem online perbankan untuk mempermudah nasabahnya dalam menggunakan layanan perbankan. Sistem online perbankan atau online banking didefinisikan sebagai aktivitas perbankan yang dilakukan melalui jaringan internet. Aktivitas perbankan ini meliputi setoran tunai, transfer antar rekening, pembayaran tagihan, dan beberapa hal lainnya yang umumnya dapat dilakukan melalui fasilitas kantor cabang maupun jaringan ATM perbankan. Umumnya nasabah dapat melakukan transaksi-transaksi tersebut melalui website application di perangkat komputer atau device mereka, atau juga melalui mobile application yang ada di gawai yang mereka gunakan yang telah tersambung ke jaringan internet. Nah, setelah kamu paham nih definisi tentang online banking, sebetulnya apa aja sih fasilitas yang bisa kamu lakukan? Hampir seluruh kegiatan perbankan yang dapat kamu lakukan melalui jaringan ATM ataupun kantor cabang dapat kamu lakukan di dalam sistem online perbankan atau online banking ini. Nah, aktivitas tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pengecekan saldo dan mutasi rekening tabungan kamu. Kemudian, kamu dapat melakukan pembukaan rekening tabungan berjangka ataupun deposito yang biasa kamu bisa lakukan di kantor cabang. Kemudian, kamu dapat melakukan transfer antar rekening bank. Pembayaran tagihan pun juga bisa dilakukan melalui online banking ini. Contohnya, misal kamu mau bayar listrik, kartu kredit, air, internet, dan lain-lain. Kemudian, kamu juga bisa melakukan top up uang digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lainnya. Setelah melihat penjelasan dan kemampuan dari sistem online perbankan ini, saatnya kamu lihat apa aja manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan memanfaatkan sistem online perbankan tersebut. Keuntungan pertama adalah mudahnya melakukan transaksi perbankan. Kemampuan untuk bisa mengakses transaksi perbankan seperti melakukan transfer antar rekening, melakukan pembayaran tagihan ataupun melakukan pembelian, cukup dengan menggunakan genggaman jari. Hal ini tentunya akan sangat menghemat waktu kamu, dan waktu yang kamu hemat tersebut dapat digunakan untuk hal lain seperti menambah wawasan ataupun melakukan pekerjaan sampingan. Atau juga, kamu bisa menggunakan waktu tersebut untuk menganalisa produk investasi kamu. Keuntungan kedua adalah kamu akan mudah untuk melakukan pencatatan uang yang masuk ataupun keluar yang ada di dalam saldo rekening kamu. Hal ini dimungkinkan karena sistem online perbankan memberikan fasilitas untuk melakukan pengecekan mutasi rekening kamu secara real time. Jadi kamu bisa cek tuh berapa saja dana yang sudah kamu keluarkan setiap harinya, serta dana apa saja yang sudah masuk ke rekening kamu. Hal ini akan memudahkan kamu dalam melakukan pencatatan, pemasukan dan pengeluaran kamu setiap bulannya. Kemampuan kamu untuk dapat mengetahui secara pasti berapa besaran uang yang kamu dapatkan dan keluarkan setiap bulannya, memberikan kamu keuntungan lainnya. Keuntungan ini adalah kemudahan kamu dalam membuat budget berdasarkan catatan-catatan pemasukan dan pengeluaran yang kamu punya dari mutasi saldo rekening kamu. Budget ini sangat penting untuk menjamin keberlangsungan keuangan kamu, sehingga nggak ada lagi tuh cerita kamu langsung kehabisan duit setelah gajian. Selain kelebihan-kelebihan yang sebelumnya kita lihat, sistem online perbankan juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu kamu cermati. Kekurangan-kekurangan ini baik dilihat dari aspek penggunanya, fitur yang dimilikinya, maupun juga teknologinya. Kekurangan pertama adalah perlu adanya waktu pembelajaran untuk menggunakan sistem online perbankan. Umumnya sistem online perbankan memiliki sistem yang tidak sesederhana ATM. Contohnya ada sistem online perbankan yang menggunakan sistem token, yaitu alat yang perlu kamu miliki saat pengaktifan sistem online perbankan.
Token ini digunakan untuk menghasilkan PIN transaksi yang harus kamu gunakan untuk setiap transaksinya. Selain itu, ada sistem yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan one-time password atau OTP yang dikirimkan melalui SMS ke HP pengguna setiap melakukan transaksi. Hal-hal tersebut akan membuat kamu perlu mempelajarinya terlebih dahulu sebelum benar-benar bisa menggunakan sistem online perbankan secara lancar. Kekurangan kedua adalah limit jumlah uang dalam melakukan transaksi. Satu kekurangan dari sistem online perbankan adalah adanya limitasi jumlah transaksi yang dapat kamu lakukan per harinya. Jumlah limit transaksi per harinya akan berbeda-beda tergantung dari bank penyedia sistem online perbankan yang kamu gunakan. Umumnya, jumlah limitnya berkisar antara 25 juta rupiah sampai 200 juta rupiah per transaksi. Jadi, jika kamu ingin melakukan transaksi yang lebih besar dari jumlah limit tersebut, maka kamu perlu menyelesaikan transaksi tersebut dari kantor cabang bank yang kamu gunakan. Kekurangan lainnya adalah keamanan sistem online perbankan. Penggunaan sistem informasi pada sistem online perbankan memang menjadi kekuatan utama dari sistem ini. Hanya saja, penggunaan sistem informasi ini juga memberikan potensi ancaman, terutama mengenai keamanan transaksi yang akan kamu lakukan. Ancaman ini berupa hacking atau phishing yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. Untuk itu, apabila kamu ingin menggunakan sistem online perbankan, haruslah cukup berhati-hati, terutama apabila menggunakannya di jaringan internet publik. Serta, kamu harus selalu mengikuti saran dari bank yang kamu gunakan untuk menjaga keamanan sistem online perbankan yang kamu gunakan. Setelah melihat definisi dan mempelajari kelebihan serta kekurangan dari sistem online perbankan ini, yuk coba kita lihat bank-bank apa aja sih sebetulnya yang menyediakan sistem online perbankan yang kamu dapat pilih. Yang pertama adalah Bank Sentral Asia atau BCA dengan klik BCA-nya. Kemudian, ada juga Bank Mandiri dengan sistem Mandiri online-nya. Lalu ada Bank Nasional Indonesia atau BNI dengan BNI Internet Banking. Kemudian ada juga BRI dengan BRI iBank-nya. Lalu ada CIMB dengan CIMB Clicks-nya. BTPN punya dengan sistem Genius. Lalu ada Bank DBS dengan sistem Digibank. Terima kasih telah menonton video dari Teman Finansial. Jangan lupa untuk subscribe channel Teman Finansial dan juga follow Instagram Teman Finansial di @temanfinansial. Serta tonton juga video dari Teman Finansial lainnya ya. Sampai berjumpa di video berikutnya teman.